Antoni dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok Link Mandiri, kami akan mempresentasikan mengenai perusahaan kami dan juga penggunaan ADMPR dalam perusahaan kami. Dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok, nama saya Josephine Catherine Margaret dengan NIM 68202001 dan anggota kelompok saya Joseph Alan Rianto dengan NIM 68200002, Rizkyla Yulita dengan NIM 68202028 dan Neonatal Mars Parera dengan NIM 68202040. Kemudian kami akan mengenalkan mengenai perusahaan kami. Nama perusahaan kami sendiri adalah Link Mandiri. Deskripsi perusahaan kami adalah perusahaan Link Mandiri bergerak dalam bidang manufaktur makanan dalam bentuk instan. Ciri khas dalam produk kami adalah mie yang terbuat dari tepung sagu dan melewati proses pemasakan dengan oven sehingga bebas gluten dan rendah kalori. Cocok untuk orang yang sedang berdiet, orang yang memiliki gangguan autisme, dan juga anak kecil atau anak-anak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan perusahaan atau klien di ADMPR. Pertama, kita akan masuk ke sistem admin, client rules, dan client. Sesuai dengan nama perusahaan kami, nama di ADMPR pun juga Link Mandiri. Dengan deskripsi perusahaan di ADMPR adalah Link Mandiri bergerak pada bidang manufaktur pangan. Mail host atau email perusahaan kami di ADMPR adalah link@mandiri.com. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organization serta user and roles. Untuk organization sendiri, kita bisa ke sistem admin terlebih dahulu, lalu pilih yang organization rules di sini, dan kita pilih yang organization. Bisa dilihat di sini bahwa perusahaan kami, Link Mandiri, memiliki 4 buah kantor cabang. Yang pertama ada HQ atau kantor pusat yang bertugas secara penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis kami. Kantor pusat kami sendiri berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 72 Salatiga. Selanjutnya yang kedua ada gudang barang yang berguna sebagai lokasi penyimpanan barang baku yang datang dari para supplier kami. Gudang barang kami ini berlokasi di Jalan Jatiwinangun nomor 67 Salatiga. Yang ketiga ada kantor pemasaran Link Mandiri. Yang dua ini sama saja, tidak ada bedanya sebenarnya. Untuk kantor pemasaran kami itu bergerak pada bagian pemasaran produk hingga ke tangan pelanggan. Kantor pemasaran kami berada di Jalan Kaliputih nomor 10 Salatiga. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu ada kantor produksi Link Mandiri. Kantor kami ini bertugas pada sistem produksi di perusahaan kami. Kantor produksi ini berlokasi di Jalan Ayam Berternak nomor 13 Salatiga. Untuk bagian user, saya akan menunjukkan mengenai siapa saja orang-orang yang memiliki akses dalam perusahaan Link Mandiri beserta peran dan tanggung jawabnya. Di sini kita bisa kembali memilih sistem admin, lalu kita ke general rules, dan kita pilih yang security lalu user. Bisa dilihat di sini bahwa kami memiliki 5 anggota, yaitu Xiaolong sebagai admin, langsung tertulis di sini, yang tentunya memiliki tanggung jawab atas keseluruhan organization yang ada. Dan sisanya 4 orang di sini sebagai pegawai. Untuk Catherine itu sendiri memiliki role sebagai user yang bertanggung jawab atau bisa mengakses di kantor pusat. Selanjutnya ada Joseph yang sama sebagai user juga yang memiliki akses ke gudang barang Link Mandiri. Yang ketiga ada Lala yang memiliki roles user dan bertanggung jawab atau bisa mengakses di kantor pusat pemasaran Link Mandiri. Dan yang terakhir adalah Neo, memiliki peran sebagai user juga dan bertanggung jawab
pada atau bisa mengakses ke kantor produksi Link Mandiri. Nah, selanjutnya untuk melihat daftar bisnis partner pada PT Link Mandiri dapat dilihat pada bagian Partner Relations, pada bagian Business Partner Rules, pada bagian Business Partner. Muncul tampilan seperti ini, diklik aja OK. Dan muncul tampilan seperti ini, diklik pada Agree to Go. Nah, ini merupakan daftar bisnis partner yang ada pada PT Link Mandiri. Dapat kita klik pada bagian Business Partner Group untuk mengurutkan antara customer, employee, dan juga vendor. Nah, dapat kita lihat pada bagian ini, terdapat 10 pelanggan atau pembeli atau juga biasa dikenal dengan customer di PT Link Mandiri. Ada PT Hero Supermarket, PT Matahari Putra Prisma, dan seterusnya. Nah, ke-10 pelanggan atau pembeli ini yang membeli produk pada perusahaan kami PT Link Mandiri. Selain itu, terdapat juga 20 karyawan atau employee di PT Link Mandiri. Nah, dapat dilihat ada Ani Sutrisna, Basuki Cahya, dan seterusnya. Nah, ke-20 orang ini yang menjadi karyawan yang bekerja pada perusahaan kami PT Link Mandiri. Selanjutnya terdapat juga 10 perusahaan yang merupakan supplier atau penyuplai bahan baku di PT Link Mandiri. Ada PT Multibrader Adirama Indonesia, PT Bawang Kuningan Kencana, dan seterusnya. Nah, itulah yang merupakan daftar bisnis partner pada PT Link Mandiri. Selanjutnya dapat diklik close untuk kembali ke tampilan utama. Selanjutnya untuk melihat daftar produk apa saja sih yang diproduksi pada PT Link Mandiri. Nah, kita bisa lihat daftar produknya di bagian material manajemen, di bagian material manajemen rules, di bagian produk. Muncul tampilan seperti ini, diklik aja Agree to Go. Nah, dapat dilihat terdapat 6 produk yang diproduksi oleh PT Link Mandiri. Dengan produk kategorinya ada 2 kategori, yaitu mie instan goreng dan juga mie instan kuah. Nah, kita lihat pada bagian mie instan goreng, terdapat 3 produk dengan 3 varian rasa yang berbeda, yaitu mie goreng ayam pedas manis, mie goreng pecel lele, dan juga mie goreng sontong bakar. Nah, kita lihat pada mie instan kuah, terdapat 3 produk dengan 3 varian rasa yang berbeda. Ada mie kuah kaldu sapi, mie kuah sop ayam, dan juga mie kuah sayur asam. Dan kita lihat pada bagian locator. Nah, ke-6 produk yang kami produksi ini tersimpan di satu tempat yang sama, yaitu gudang penyimpanan. Kita lihat lagi. Nah, pada bagian sold dan purchase ini, ke-6 produk yang kami punya ini, kami putuskan untuk menjualnya dalam bentuk sold dan bukan purchase. Mengapa demikian? Karena perusahaan kami, PT Link Mandiri, merupakan perusahaan manufaktur makanan murni yang memproduksi dan juga menjual produknya sendiri, dan tidak lagi menjual produk yang kami beli dari vendor. Itulah mengapa produk yang kami jual dalam bentuk sold dan bukan purchase. Nah, itulah daftar produk yang ada pada perusahaan kami, PT Link Mandiri. Selanjutnya dapat diklik close untuk kembali ke tampilan utama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai price, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai price daripada masing-masing produk yang telah kami buat. Dan perlu diketahui bahwa price yang kami buat ini itu dihitung berdasarkan 1 dusnya. Saya akan terangkan di sini. Untuk mie goreng ayam pedas manis ini, 1 dusnya kami jual dengan list price-nya ini 150.000, standar price-nya ini 140.000, dan limit price-nya 135.500. Dan untuk mie goreng pecel lele, kami jual 1 dusnya ini untuk list price-nya 130.000, standar price-nya ini 125.750 rupiah, dan limit price-nya 122.000 rupiah.
Sedangkan untuk mie goreng sotong bakar, untuk satu dusnya kami jual dengan list price-nya di sini Rp124.000, standar price-nya ini Rp137.000 dan limit price-nya Rp135.000. Sedangkan pada mie kuah kaldu sapi, untuk satu dusnya kami jual dengan harga Rp120.000 dan standar price-nya kami jual dengan Rp115.000 dan limit price-nya Rp110.000. Sedangkan untuk mie kuah sop ayam kami jual dengan harga Rp120.000 untuk list price-nya. Untuk standar price-nya kami jual dengan harga Rp110.000 dan limit price-nya Rp100.000. Dan yang terakhir untuk mie kuah sayur asam kami jual dengan harga list price-nya di sini Rp125.000, standar price-nya Rp120.000 dan limit price-nya Rp115.000. Selanjutnya kita beralih ke price list skema. Kami telah membuat dua price list skema yang telah kami buat, yaitu daftar harga bagi pelanggan baru dan juga daftar harga bagi pelanggan tetap yang ada di perusahaan kami, yaitu Link Mandiri, di mana pada pelanggan baru skema lainnya kami isikan di sini list price surcharge amount-nya 5, standard price surcharge amount-nya 3 dan limit price surcharge amount-nya 1. Begitu pula dengan daftar harga bagi pelanggan tetap, kami isikan skema lainnya di sini, list price surcharge amount-nya 5, standard price surcharge amount-nya 3 dan juga limit price surcharge amount-nya 1. Lalu kita beralih ke price list. Nah, di price list ini ada kaitannya dengan price list tadi. Di sini kami membuat dua price list, yaitu daftar harga awal bulan Oktober 2021 dan juga daftar harga bagi pertengahan bulan Oktober 2021. Untuk daftar harga awal bulan Oktober 2021, dia terhubung dengan price list skema bagi pelanggan tetap Link Mandiri. Sedangkan untuk daftar harga pertengahan bulan Oktober 2021, pada versionnya dia terhubung dengan price list skema daftar harga bagi pelanggan baru Link Mandiri. Lalu berikutnya kita beralih ke diskon skema. Nah, untuk diskon skema sendiri kami membuat dua diskon skema, yaitu yang pertama, untuk pelanggan tetap mereka akan mendapatkan potongan 10%, dan untuk pelanggan baru ini ditujukan bagi pelanggan baru karena untuk memotivasi mereka untuk membeli banyak, sebanyak atau minimal sebanyak 100 dus, maka mereka akan diberikan potongan 30%. Seperti itu. Sekian presentasi daripada kelompok kami, yaitu kelompok Link Mandiri. Kami berharap inovasi yang kami kembangkan mengenai mie yang sehat dapat menjadi tonggak untuk menjadi makanan yang sehat dan aman dikonsumsi bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Rizkyla Yulita dengan NIM 6820200028 dari kelas Sistem Enterprise D. Untuk tugas individu kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginput suatu produk baru beserta harganya. Pertama-tama kita bisa pergi ke Material Management, lalu kita pilih yang Material Management Rules, kemudian kita klik yang bertuliskan produk di sini. Nah, jika sudah di sini, kita bisa mulai untuk mengklik New Record terlebih dahulu. Kemudian kita isikan search key. Di bagian search key ini akan saya beri nama produk secara singkat saja terlebih dahulu. Lalu diperjelas di bagian name.
Lalu akan saya beri keterangan lebih lagi di bagian description. Untuk kolom komen ini bisa kita tambahkan note untuk nantinya kita arahkan ke para konsumen kita. Di sini akan saya tuliskan jika sudah. Selanjutnya kita ke produk kategori, karena produk baru tadi yang saya inputkan adalah termasuk mie goreng, jadi akan saya masukkan ke produk kategori mie instan goreng. Selanjutnya kita bisa ke bagian locator. Di locator ini saya akan memilih yang gudang penyimpanan sebagai tempat nanti menyimpan produk kami bila sudah jadi. Selanjutnya kita ke bagian sini. Untuk di sini antara purchase dan sold, saya hanya akan memilih yang sold saja. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Link Mandiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur dalam bidang mie instan sehat, sehingga perusahaan kami hanya akan menjual produk buatan kami sendiri, bukan menjual bahan baku dari vendor kami. Jika sudah, kita bisa klik save, dan selanjutnya kita ke tab price untuk menentukan harga jualnya. Di bagian price list version itu saya berlakukan mulai tanggal 24 September 2021. Kemudian kita ke list price atau harga jualnya nanti. Di sini akan saya taruh di harga 150.000 per dusnya. Kemudian standar price atau harga toleran, di mana di sini produk kami masih bisa ditawar di harga 140.000. Dan untuk limit price atau harga produksinya, dimana ini harga sudah tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan harga produksi di perusahaan kami. Akan saya taruh di 135.500. Lalu kita klik save, dan sudah tersave semuanya baik di produk maupun di price. Jadi sekian tutorial dari saya dalam penginputan produk baru beserta harganya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Neonatal March Parera, NIM 6820200040. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat diskon skema pada suatu perusahaan dengan menggunakan Aden PR. Ya, perlu diketahui bahwa selain menetapkan daftar harga produk, kita juga bisa membuat diskon pada semua produk atau pada semua bisnis partner pada perusahaan kita. Nah, ini dikenal dengan membuat diskon skema. Bagaimana cara membuat diskon skemanya? Yang pertama, kita perlu login terlebih dahulu dengan menggunakan user ID dan juga password dari admin perusahaan kita. Setelah itu, jika sudah berhasil masuk, kita akan dihadapkan dengan tampilan utama dari Aden PR seperti ini. Untuk membuat diskon skemanya, kita bisa klik pada bagian material manajemen, kita klik pada bagian material manajemen rules, dan kita klik pada bagian diskon skemanya. Kita bisa perbesar seperti ini, dan dapat dilihat ini sudah ada dua
diskon skema yang sudah pernah dibuat oleh PT Link Mandiri. Nah, bagaimana caranya untuk membuat yang baru? Kita bisa klik pada bagian New Record dan kita bisa klik Retoggle untuk memperbesarnya. Dan ada form untuk mengisi name, description, dan juga pilihan diskon type-nya. Nah, untuk name-nya di sini saya ingin membuat diskon skemanya itu diskon 15% setiap awal bulan. Jadi pada bagian name-nya kita isikan diskon 15% setiap awal bulan. Sedangkan pada bagian description-nya kita isikan diskon 15% setiap awal bulan dalam kurung berlaku tanggal 1 sampai 3 dengan pembelian minimal 2 dus produk varian apapun di Link Mandiri. Jika sudah seperti ini, pada bagian diskon type-nya kita isikan yang flat percent. Dan pada bagian flat diskonnya kita isikan 15%. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa klik Save Change. Nah, untuk memastikan apakah diskon skema yang tadi kita buat itu sudah terdaftar atau belum, kita bisa klik pada bagian Retoggle. Nah, dapat dilihat ya, sudah terdaftar pada bagian diskon skema ini, diskon 15% setiap awal bulan. Jadi, seperti itu cara membuat diskon skema pada suatu perusahaan. Dan kita bisa kembali klik close untuk kembali ke tampilan utama. Sekian tutorialnya, terima kasih. Halo Kantoni, perkenalkan nama saya Jositin Catherine Margaret dengan NIM 682020-001. Sekarang saya akan membuat tugas individu untuk memenuhi tugas tengah semester. Tugas saya adalah membuat 3 business partner yang berbeda dengan masing-masing saya akan masukkan dalam BW Group. Pertama, saya akan ke partner relation, business partner rule, lalu ke business partner. Sebelum itu, saya sudah menyediakan daftar-daftar untuk vendor, customer, dan employee. Pertama, saya akan klik New Record. Search key-nya saya akan masukkan Saku. Saat ini saya akan membuat vendor dulu. Maka vendornya seperti ini, ada CV Sagutani, alamat, SIP, dan nomor. Sudah saya sediakan. Greeting, CV. Lalu namanya akan saya isi CV Sagutani. Lalu setelah itu saya akan isi deskripsinya sebagai supplier tepung saku dalam Link Mandiri. Credit status no credit check, dan business partner saya akan masukkan dalam vendor. Setelah itu saya simpan. Setelah itu saya ke vendor. Saya centang bagian vendor, lalu payment rule saya akan direct deposit, purchase price list standar, terus PO-nya immediate, diskon skema saya kosongin. Lalu saya simpan. Selanjutnya, setelah itu saya akan masuk ke location, new record, name-nya saya isi CV Sagutani. Address-nya saya klik ini, lalu saya isi Jalan Darmais nomor 13 Bogor. Jalan Darmais nomor 13 Bogor. SIP-nya 16710 City-nya Bogor, State Indonesia.
centang, saya masuk ke font, saya masukin 08127 081 27 867 8678. Setelah itu saya simpan. Lanjut saya balik ke business partner, lalu saya new record, lalu saya memasukin customer. Customer di sini saya ada toko budaya, alamatnya Jalan Adipati Mersi, SIP-nya segini dan nomornya segini. Saya masukin Budi Daya, lalu saya masukin ininya toko, namanya TK Budidaya, deskripsinya adalah customer dalam link mandiri. Kredit status saya akan no credit check, dan business partner saya masukin ke customer. Setelah itu saya simpan. Lanjut saya akan ke customer, saya centang, invoice-nya saya akan isi immediate, lalu delivery-nya adalah manual, price list-nya akan standar. Price list-nya saya akan masukin ke, karena ini baru, jadi saya masukin ke pertengahan. Diskon skema saya akan masukin ke pelanggan ini. Payment rule-nya direct deposit. Lalu credit limit saya akan masukin sekitar 15 juta. Setelah itu saya simpan. Jika sudah, saya akan balik langsung ke location, new record, name-nya saya isi lagi toko budidaya. Lalu ke address, saya isi Jalan Adipati Mersi. Jalan Adipati Mersi. Maaf, city-nya Purwokerto. Di sini saya tambahin Purwokerto. State-nya Indonesia. SIP-nya tadi 53112. 53112, lalu ininya Indonesia. Nomor telepon 081391345640. 081391345640. Lalu saya simpan. Jika sudah, saya balik lagi ke business partner. Lalu saya new record untuk memasukkan employee. Di sini namanya David Suhada. Oh ya, nomor teleponnya saya belum masukin karena ini employee saya asal, jadi saya masukin nomor teleponnya juga asal. Segini, dan saya akan masukin search key-nya adalah David. Karena greetingnya saya tidak mempersiapkan untuk employee, jadi saya tidak memberi greeting untuk employee. Namanya David Suhada. Description-nya adalah pegawai atau karyawan dalam link mandiri. Setelah itu credit status adalah no credit check. Business partner saya masukin ke employee. Setelah itu saya simpan. Saya masuk ke employee, saya centang, lalu saya simpan. Location saya new record, namanya saya kasih lagi David Suhada. Setelah itu address saya masukin alamatnya Jalan Bawang Hijau nomor 15 Jakarta. Jalan Bawang Hijau nomor 15 Jakarta.
Jakarta. Lalu settingnya saya masukin Jakarta, state-nya Edo, terus zip-nya saya masukin 54892. 54892. Setelah itu ini country-nya Indonesia, saya centang. Font-nya 081345, 081345. Setelah itu 8065, 8065 dan 42. Setelah itu saya simpan. Maaf, jadi tadi tidak. Jika seperti itu berarti belum kesimpan, jadi saya isi lagi Jalan Bawang Hijau nomor 15 Jakarta, City Jakarta, State ID, zip-nya tadi 54892, 54892, country Indonesia, centang. Setelah itu saya simpan. Jika sudah, saya bisa cek di Create to Google. Untuk memudahkan, saya klik bagian sini untuk meratakan atau membuat grup-grup seperti ini, vendor atas, employee, dan customer. Saya bisa lihat di paling atas sudah saya masukin Sagu sebagai vendor, lalu David sebagai employee, dan Daya, toko budidaya sebagai customer. Begitu. Perkenalkan, nama saya Joseph Alan Rianto dengan NIM 6820200002, dan pada kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan satu user dengan dua role yang berbeda. Pertama, kita pergi ke sistem admin, lalu kita klik general roles, lalu kita klik security, lalu kita masuk pada user. Nah, silahkan klik new record. Nah, untuk pembuatan user contact ini, kita isikan name-nya dengan Oscar. Lalu description-nya adalah karyawan di link Mandiri. Lalu untuk password-nya kita bisa copy paste dari name-nya saja untuk mempermudah. Ini kita copy, lalu kita password-nya kita paste di sini. Nah, kita klik save change untuk menyimpannya. Lalu untuk pembuatan roles-nya, kita bisa pergi ke user roles, lalu kita klik new record di sini. Nah, untuk pertama kali pasti dia akan menunjukkan role-nya sebagai admin ya. Lalu untuk memastikan apakah ini benar link Mandiri admin, kita bisa create Google, lalu kita bisa klik di sini tanda panah bawah, kita klik logo query. Kalau kita klik link Mandiri admin, kita klik centang di sini. Nah, setelah itu kita simpan dengan klik save change. Nah, yang kedua kita akan membuat roles dengan user. Nah, silahkan klik new record, lalu klik tanda panah ke bawah ini, klik logo query. Nah, kita pilih link Mandiri user ini, lalu klik logo centang. Setelah itu simpan dengan save change. Nah, berikutnya kita akan membuat org assignment atau pembuatan kontrak kerja. Silakan klik org assignment, lalu klik new record. Setelah itu kita klik Google. Nah, valid formnya kita isikan dari per tanggal hari ini. Valid to kita bisa isikan dengan 2 tahun yang akan mendatang, itu 2023. Description kita bisa isikan dengan kontrak kerja 2 tahun. Oke, kita bisa simpan dengan save change. Lalu untuk pemilihan tempat di mana dia akan ditempatkan, kita bisa klik org access, kita klik new record, lalu pilih create Google. Nah, organization-nya ini saya akan tempatkan di HQ atau kantor pusat. Setelah itu kita klik save change. Oke. Nah,
pembuatan user role tadi sebagai admin dan juga sebagai user telah selesai ya. Kita akan cek. Pertama kita exit terlebih dahulu, lalu logout. Nah, tadi namanya Oscar, maka user ID dan passwordnya kita akan login sebagai Oscar. Oke. Nah, di sini role-nya dia sudah terdaftar ada dua, yaitu sebagai admin dan juga sebagai user. Kita akan mengecek terlebih dahulu untuk yang admin. Silahkan klik OK. Nah, di sini Oscar link mandiri admin, atau yang artinya Oscar adalah memiliki role sebagai admin ya. Saya perkecil untuk mempermudah. Nah, Oscar di sini memiliki role sebagai admin seperti itu. Lalu untuk mengeceknya juga kita bisa dapat melihat dalam sistem admin, lalu client roles. Nah, di sini dia bisa mengedit untuk kliennya ya. Nah, bagaimana untuk yang Oscar dengan role sebagai user? Kita bisa klik file, lalu kita logout terlebih dahulu. Kita login kembali. Nah, pada role di sini kita bisa pilih link mandiri user atau role-nya dia sebagai user. Lalu kita klik centang. Nah, di sini Oscar memiliki role sebagai user. Jadi, dua-duanya baik tadi admin maupun user telah bekerja dengan baik ya. Dan untuk mengeceknya kembali mengenai user ini, kita bisa klik sistem admin, lalu client roles. Nah, di sini dia karena Oscar ini sebagai user, maka dia tidak bisa mengedit client. Begitu yang dapat saya tutorialkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.